Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Al-Mujalladul Awal, Al-Juz'ul Awal, kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdurrahim bin Abdus Subhan rahmatullah taala alaih, seorang ulama pakar bahasa Arab dari India yang telah meninggal di akhir 2023 kemarin. Di malam ini kita masuk di pembahasan yang ada di halaman ke-42. Silakan dibuka bukunya halaman ke-42. Kita baca judul yang baru di pertemuan ini. Halaman 42. Semuanya mendengarkan, kemudian diikuti. As-samin. 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 Ad-darsus samin. Ad-darsus samin. Ad-darsus samin. Ad-darsus samin. Hadha ar-rajulu tajirun. Hadha ar-rajulu tajir. Hadha ar-rajulu tajirun. Hadha ar-rajulu tajir. Perhatikan itu ada alif lam asy-syamsiyah. Maka tasdidnya didengarkan dengan jelas. Hazar rajul. Hazar rajul. Kasih jelas tasdidnya untuk membedakan. Ya. Nanti akan kita sebutkan perbedaan yang sangat nampak antara isim yang beralif lam dengan tidak. Semuanya ulangi. Hazar rajulu tajirun. Hadha ar-rajulu tajir. Wazalikar rajulu tabibun. Wazalika ar-rajulu tayyib. Wazalikar rajulu tabibun. Wazalika ar-rajulu tayyib. Wazalikar rajulu tabibun. Wazalika ar-rajulu tayyib. Yang tasdid ar-rajulunya saja. Tabib perhatikan, itu enggak tasdid. Itu enggak beralif lam. Ulangi. Wazalikar rajulu tabibun. Wazalika ar-rajulu tayyib. Hazar rajulu tajirun wazalikar rajulu tabibun. Hadha ar-rajulu tajir. Wazalika ar-rajulu tayyib. Hazar rajulu tajirun wazalikar rajulu tabibun. Hadha ar-rajulu tajir. Wazalika ar-rajulu tayyib. Perhatian. Di sini ada kalimat hazar rajul. Yang telah kita lewati, haza rajulun. Haza rajulun. Kalau haza rajulun artinya apa? Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Haza mudarrisun. Ini adalah seorang guru laki-laki. Haza waladun. Ini adalah seorang. Ya, ini pembahasannya telah berlalu di awal. Ya, pembahasan telah berlalu tentang kata tunjuk isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Tetapi yang telah kita bahas itu semuanya setelah haza adalah isim yang enggak beralif lam. Coba silakan dibuka bukunya. Halaman yang ada di halaman ke-5. Coba buka bukunya halaman 5. Perhatikan halaman 5. Haza baitun, haza masjidun, haza babun, haza kitabun, haza qalamun, haza miftahun, haza maktabun, haza sarirun, haza kursiyun. Perhatikan. Semua kata yang datang setelah haza enggak beralif lam. Tidak datang dengan alif lam. Apa faedahnya di situ? Menunjukkan bahwa kalau setelah haza tidak beralif lam, maka kalimatnya sudah sempurna walaupun setelah kata yang datang setelah haza itu tidak ada kata lain. Artinya cuma terdiri antara haza dan satu kata. Enggak ada setelahnya. Tapi sudah sempurna. Tapi coba lihat di halaman ke-42. Hazar rajulu. Rajulun kemasukan alif lam menjadi ar-rajulu. Ketika setelah haza adalah isim yang beralif lam, maka dia nggak cukup sampai di situ. Karena kalau stop sampai situ, nggak ngerti orang. Hazar rajulu. Ini laki-laki. Kenapa laki-laki? Ya, ini laki-laki apa? Harus ada beritanya. Kenapa ini laki-laki? Ternyata datang kalimat tajirun. Oh, ternyata dia adalah seorang pedagang. Baru sempurna kan? Bisa dibedakan sini. Kalau setelah haza
adalah isim yang tidak beralif lam, sempurna maknanya. Haza rajulun. Tapi kalau setelah haza isim yang tidak beralif lam, maka tidak sempurna, harus tambahkan lagi. Paham? Ini ada beberapa pembahasan. Sebelum kita terjemahkan ini ada beberapa pembahasan yang perlu antum catat di sini. Kita nggak catat di papan tulisnya, saya diktekan saja ini. Ada 3 pembahasan di pembahasan kita di halaman 42 ini. Ada 3 pembahasan di pelajaran ke-8 halaman 42. Yang pertama, kita akan bahas cara menterjemah haza jika setelahnya adalah isim yang beralif lam. Ini catatnya, metode pengajaran ini. Cara menterjemahkan haza jika setelahnya adalah isim yang beralif lam. Kalau setelah haza itu isim yang gak beralif lam kan gampang. Haza rojulun. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Gampang kan? Tapi kalau setelahnya alif lam, menterjemahnya beda. Menterjemahnya bukan seperti biasa. Tapi cara menterjemahnya adalah cara menterjemahnya adalah dengan menterjemahkan isim yang beralif lam terlebih dahulu. Cara menterjemahnya. Berarti kaidahnya tadi, jika setelah haza adalah isim yang beralif lam, maka cara menterjemahnya isim yang beralif lam lebih dahulu diterjemahkan. Jika setelah haza adalah isim yang beralif lam, maka isim yang beralif lam lebih dahulu untuk diterjemahkan. Lebih dahulu untuk apa? Untuk diterjemahkan. Baru setelah itu hazanya diterjemahkan, isim isyarahnya diterjemahkan. Berarti kalau haza rojulun, hazanya duluan. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Haza waladun, ini adalah seorang anak laki-laki. Tapi kalau hazar rojulu, setelah haza adalah isim yang beralif lam, maka isim beralif lam dulu terjemahkan. Berarti apa artinya? Laki-laki dewasa baru hazanya. Ini, paham ini? Laki-laki dewasa ini dibalik. Kalau setelah haza beralif lam. Tapi kalau tidak beralif lam, maka hazanya duluan. Itulah perbedaannya. Makanya saya bilang, kalau dia beralif lam harus betul-betul jelas alif lamnya. Jangan dibaca samar-samar. Jangan dibaca samar-samar. Makanya tadi kaidah awal juga saya sebutkan bahwa kalau hazanya itu setelahnya tidak beralif lam, sempurna dia. Haza waladun, sempurna, paham orang. Ini adalah seorang anak laki-laki. Tapi kalau hazar rojulu, stop sampai situ. Coba artikan. Laki-laki ini, kenapa laki-laki ini? Orang masih nunggu. Ternyata tajirun. Oh, ternyata dia seorang tajir. Seorang pedagang. Bisa dibedakan? Gampang kan? Nah, ini metode beliau ini. Coba lihat nih metode beliau ini. Metode yang sangat mudah. Kita dikenalkan dulu yang gampang-gampang. Setelah itu agak ditambah faedah sedikit. Kayak malam ini. Yang gampang-gampang sudah lalu kita. Kita nggak dikenalkan dulu isim-isim yang alif lam. Karena susah. Sekarang baru dikenalkan kita. Oh ternyata kalau masuk alif lam beda. Penggunaannya beda. Artinya pun beda. Berarti yang untuk pahami apa sini? Kalau setelah haza tidak beralif lam, maka maknanya sempurna dan hazanya diterjemahkan duluan. Tapi kalau setelah haza itu adalah isim yang beralif lam, isimnya bebas, bukan cuma ar-rajulu saja, semua yang penting alif lamnya. Maka yang pertama yang perlu antum tahu, artinya belum sempurna kecuali datang setelah kalimat setelahnya haza, masih ada lagi harus ada. Yang kedua, yaitu isim yang beralif lam lebih dahulu diterjemahkan, baru haza. Jadi haza diakhirkan. Berarti hazar rajulu, laki-laki dewasa ini. Laki-laki dewasa ini. Baik, ini pembahasan tentang haza yang pertama. Faedah yang kedua. Saya sudah catat itu, faedah pertama. Gampang kan? Gampang enggak? Apanya yang gampang? Kenapa bisa enggak gampang? Gampang, Ji.
Tinggal alif lam dan tidak alif lam saja yang perlu dipaham. Baik, kita lanjut aja ya. Gampang itu. Pembahasan kita yang kedua terkait dengan amama dan khalfa. Amama dan khalfa. Di mana itu amama dan khalfa? Lihat baris keempat. Lihat baris keempat. Baitut tajiri amamal masjidi. Ada amama. Sama baitut tabibi khalfal madrasati. Ada khalfa. Lihat nggak? Lihat ya. Amama dan khalfa. Kasih garis itu amama dan khalfa. Kasih nomor 2, baru tulis di tempat kosong nomor 2, kasih penjelasan. Jadi antum tahu, di atas amama dan di atas khalfa tulis angka 2, baru cari di tempat kosong untuk memberikan penjelasan catatan kaki untuk angka 2. Catat, amama dan khalfa adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan zorful makan. Zorful makan. Dalam kurung keterangan tempat. Sudah ada pembahasan zorof yang telah kita lalui, apa itu? Tahta. Tahta juga zorful makan. Artinya apa? Di bawah. Tahta itu artinya di bawah. Di malam ini kita diperkenalkan zorful makan tambahan, yaitu amama dan khalfa. Keterangan tempat. Amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang. Lanjut lagi catatannya. Keduanya ini tidaklah datang kecuali sebagai mudhaf. Sama dengan tahta. Dia tidak datang kecuali dalam keadaan mudhaf. Nah, mudhaf itu apa? Sesuatu yang bersandar. Antum itu mudhaf nggak? Nggak mudhaf. Kita mudhaf, bersandar kepada Allah. Ya kan? Sandar kita sama Allah. Baik. Berarti kalau misalnya amama dan khalfa itu mudhaf, berarti kalimat yang datang setelahnya pasti adalah mudhafun ilaih. Paham? Baik. Pembahasan kita ketiga. Nah, ini pembahasan kita terakhir di malam ini. Yaitu terkait dengan pembahasan yang ada di baris paling terakhir di kalimat-kalimat yang beliau berikan. Ada berapa baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lihat baris ke-7. Lihat baris ke-7. Di sini coba lihat. Beliau mengatakan, hazihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amrika. Fokus pada kalimat min Amrika. Min itu huruf jar. Kita paham itu, min huruf jar. Nah, telah berlalu kepada kita definisi huruf jar, bahwa huruf jar itu adalah huruf yang bertugas untuk membuat isim yang setelahnya menjadi majrur atau baris bawah. Tapi min Amrika tetap bacanya min Amrika. Di sini ada faedah. Antum catat. Ya. Bahwasanya kata yang berakhiran alif, kata yang berakhiran alif dan sebelum alif adalah huruf yang berharakat fathah, dan sebelum alif adalah huruf yang berharakat fathah. Sudah? Kata yang berakhiran alif, terus yang sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah seperti itu, Amrika. Ujungnya alif kan? Alif. Sebelum alif itu huruf yang berharakat
Fathah. Sudah. Koma. Alias bacaan panjang. Dalam kurung mat. MAD, mat. Paham ini? Kalau antum dapati ada kata yang berakhiran alif, sudah? Sebelum alif itu adalah huruf yang berharakat fathah. Seperti ini, Amrika, ka, begitu. Ketika antum dapati seperti ini, lanjut catatannya. Ketika dia kemasukan huruf jar, maka bentuknya tidak berubah. Menjadi kasrah atau baris bawah. Menjadi kasrah atau baris bawah. Namun, dia tetap dikatakan sebagai isim yang majrur. Apa? Yang majrur. Kenapa bisa dikatakan isim majrur? Karena sebelumnya adalah huruf jar. 3 saja pembahasan kita di malam ini. Gampang ya? Hah? Insya Allah gampang. Baik, kalau penjelasan terlalu cepat nanti bisa diulangi lagi di rekaman. Ya, kita langsung masuk di percakapan sekarang. Hazar rajulu tajirun. Ayo, tasdidnya. Hazar rajulu tajirun. Tajirunnya nggak pakai alif lam. Jangan hazar rajulut tajirun. Perhatikan, fokus. Jangan cuma seperti burung beo yang ikut-ikut. Ya, harus diperhatikan betul-betul jeli. Karena kalau alif lam dan tidak alif lam ini beda artinya. Nanti artinya fatal. Hazar rajulu tajirun. Wazalika rajulu tabibun. Berarti ini kita dapat faedah. Kalau setelah hazar isim beralif lam, maka alif lam lebih dahulu terjemahkan. Maka laki-laki ini adalah seorang pedagang. Begitu ya. Wazalika. Zalika sama. Kalau kita bahas tentang isim isyarah haza, maka zalika juga sama. Kalau setelah zalika itu adalah isim yang beralif lam, maka isim yang beralif lam lebih dahulu untuk diterjemahkan. Tapi kalau setelah zalika itu bukan isim yang beralif lam, seperti contohnya waladun, zalika waladun, maka itu sudah sempurna kalimatnya. Maka kita artikan zalikanya pertama, itu adalah seorang anak laki-laki. Baik, berarti ini sama. Zalikar rajulu tabibun. Berarti apa artinya? Laki-laki dewasa itu dan laki-laki dewasa itu adalah seorang dokter. Baik, jadi pembahasan hazard ikutkan zalika. Baik, lanjut. Ismut tajiri mahmudun. Artikan. Perhatikan. Itu hanya berlaku untuk haza. Yang alif lam lebih dahulu terjemahkan hanya untuk haza dan zalika. Ya. Tapi isim yang lain enggak. Kalau ismut tajir itu sudah sering yang kayak begitu. Ya kan? Itu sudah sering yang kayak begitu. Di halaman-halaman sebelumnya juga sudah banyak. Jadi yang diterjemahkan lebih dahulu alif lamnya itu kalau dia itu adalah isim isyarah. Paham? Haza atau za? Kalau ismut tajir ya terjemahannya terjemahan mudhaf-mudhafun ilaih. Paham? Ismu artinya nama, berarti kalau dia mudhaf namanya at-tajiri, pedagang. Namanya pedagang itu adalah si Mahmud. Wasmut tabibi sa'idun. Ayo. Artinya apa?
Namanya dokter itu adalah si Sa'id. Hazal baitu littajiri. Hazal baitu littajiri. Artinya jangan dibaca rumahnya ini, itu pakainya kalau dia mudhaf. Rumah ini littajiri, li itu bermakna at-tamlik, kepemilikan. Rumah ini miliknya seorang pedagang. Ya, rumah ini miliknya seorang pedagang. Baik. Boleh kita terjemahkan hazal baitul littajiri, ini rumah punya pedagang, boleh. Tapi nggak sesuai kaidah menerjemahkan yang bagus. Kalau menerjemahkan yang bagus ya kayak begitu. Yang alif lam lebih dahulu diterjemahkan. Wazalikal baitu lit-tabibi. Artikan. Dan rumah itu miliknya dokter. Baitut tajiri amamal masjid. Baitut tajiri amamal masjid. Artikan. Rumahnya pedagang itu di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Artinya apa? Dan rumahnya dokter itu di belakang apa? Di belakang madrasah, di belakang sekolah. Ya, bisa juga itu tambahkannya ya, seperti kaidah mudhaf ya. Di depannya masjid dan di belakangnya sekolah. Paham? Kan mudhaf kan? Ya mudhaf tambahkannya. Plus liman hazihi sayyaratu? Liman hazihi sayyaratu? Ayo artikan. Miliknya siapa mobil ini? Miliknya siapa atau punya siapa? Hazihi sayyaratu. Apa artinya? Miliknya siapa mobil ini? Kenapa pakai hazihi? Yang mana benar? Mobil ini atau ini mobil? Hah? Kecuali orang timur ya. Orang timur ini mobil. Ini mobil sapu mama. Tapi kalau kita enggak. Ya kita timur lah ini. Ya kan? Seperti itu. Ini hanya terkait dengan cara menerjemah yang baik saja. Yang dipahami sama semua orang, bukan cuma dipahami oleh kalangan Anda sendiri. Ya kan? Kita kan berbicara bukan cuma dipahami oleh kalangan kita saja. Apalagi kita seorang ustadz, seorang dai, seorang yang sering tampil berbahasa dengan bahasa yang orang semua paham. Lanjut, waliman tilka. Waliman tilka. Ya baik, apa yang antum tahu tentang tilka? Yang pertama, tilka itu ismul isyarah lil ba'id. Isim isyarat untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Lil mudzakkar atau muannats? Untuk muannas, untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Liman tilka berarti waliman tilka, dan punyanya siapa itu? Maksudnya apa? Mobil. Kita berbicara tentang mobil. Kenapa pakai tilka, Ustaz? Karena tilka kembali ke sayyarah. Kembali ke sayyarah. Kasih panah itu, jangan dibiarkan begitu. Tilka, kasih panah, tarik sayyarah. Supaya nanti kalau tanya, orang tahu. Kalau ada yang nanya, nanti kita tahu sudah. Nggak bingung lagi, ini kemana, ini kembali, ini kemana. Ya, kita harus punya cara tersendiri bagaimana kita itu bisa selamat. Dan bisa menyelamatkan orang. Hazihi sayyaratu lit-tabibi. Hazihi sayyaratu lit-tabibi. Watilka lit-tajiri. Watilka lit-tajiri. Hazihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hazihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ya, artikan? Mobil ini miliknya dokter. Mobil ini miliknya seorang dokter. Dan itu miliknya pedagang. Apa itunya? Perjelas. Dan mobil itu
miliknya seorang pedagang. Ahsan. Gampang kan terjemah, gampang kan? Hah? Gampang kalau ditahu. Hazihi sayyaratu minal yabani. هذه السيارة من اليابان. Hazihi sayyaratu minal yabani. هذه السيارة من اليابان. Artikan. Mobil ini dari Yaban, dari Jepang. Perhatikan, minal yabani. Langsung beramal, min, huruf jar, al yabani. Perhatikan tuh. Jelas kan amalannya min. Watilka min Amrika. وتلك من أمريكا. Ustaz, kok Amerika nggak berubah jadi Amriki? Kan Yaban menjadi Yabani, minal Yabani. Kenapa Amerika nggak menjadi Amriki? Sudah dibahas. Ya kan? Ketika kita mendapati ada suatu kata yang berakhiran alif dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat fathah seperti ini ka, kemudian kemasukan huruf jar, maka ketika kemasukan huruf jar, maka kata min Amrika itu tidak berubah bentuknya. Tetap seperti itu, tapi dia tetap dikatakan sebagai isim yang majrur. Kenapa dikatakan isim majrur? Karena kemasukan huruf ahsan. Seperti itu. Baik, wallahu alam, kita lanjutkan pembahasan di malam ini yaitu tamarin. Semuanya, tamarinu. تمارين. Tamarinu. تمارين. Ajib anil as'ilatil atiyati. أجب عن الأسئلة الآتية. Ajib anil as'ilatil atiyati. أجب عن الأسئلة الآتية. Ya, Akhirwan. Silakan. Nomor 1. Al-awwalu, Al-awwalu. yang pertama, Yang pertama. man hasal rojulun, Perhatikan itu hazal atau hazar. Kita harus tahu dulu alif lam syamsiah qamariyah. man hasal, man hasal rojulu, Huruf ra itu syamsiah atau qamariyah? Coba lihat di mana itu huruf lam syamsiah qamariyah. Pembahasan di halaman berapa? Ayo bantu cari. Ada halaman 19. Lama sekali untuk mencari. Buka halaman 19, lihat. Ar-rajul, huruf ra, syamsiah qamariyah. Lihat halaman 19. Lihat yang huruf syamsiah nomor 5. Bacanya ar-rajul atau al-rajul. man hasal rojulu, Ayo semuanya. man hasal rojulu, wa man salikal rojulu, ومن ذلك الرجل. Ulang. man hasal rojulu, من هذا الرجل. wa man salikal rojulu, ومن ذلك الرجل. Coba intonasinya itu kayak nanya. Man hazar rajulu wa man zalikar rajulu. wa man hasar rojulu, wa man salikal rojulu, Ayo. من هذا الرجل. ومن ذلك الرجل. Ya. Artikan. apa? Man hazar rajul. Kalau man tetap man, artikan duluan dia. Ini hanya permasalahan isim isyarah versus isim yang setelahnya beralif lam. Ini dari lelaki dewasa itu. Man apa artinya man? Man apa artinya? Siapa? Man siapa? Siapa dari lelaki itu? Mana dari? Antum baca man atau min? Man, Ustaz. Antum baca man atau min itu? Man.
Kalau man artinya siapa, kalau min dari. Berarti di situ nggak ada dari karena bukan min. Berarti siapa lelaki itu di? Siapa lelaki itu? Itu haza itu atau ini? Kalau ar-rajul artinya laki-laki itu, tapi kalau pakai haza itunya hilang jadi ini karena haza kan ini. Paham itu kan? Hmm. Berarti, siapa lelaki ini? Ayo semua. Siapa lelaki Siapa laki-laki dewasa ini? Siapa lelaki dewasa ini? Hmm. Siapa lelaki Terus Dan ini dan siapa lelaki dewasa itu? ya. Dan siapa laki-laki dewasa itu? Sudah cari jawabannya belum nih? Belum. Ya, silakan. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Tadi sudah ada di atas. Lihat di atas. Antum baca aja baris pertama itu jawabannya itu. Jawabannya yang ada di percakapan Ad-Darsus Samin baris pertama. Bisa, Akhirwan? Hah? Baca jawabannya. Oh, jawabannya. Iya, orang nunggu ini. Oh, tunggu Ustaz. Ini. Di cerita pelajaran ke-8 itu kan ada percakapan, ada cerita-cerita itu kan. Baris pertama itu jawaban untuk soal tamrin pertama. Begitu dia. Ayo, baca jawabannya. Siapa lelaki dewasa ini? Enggak, baca jawabannya aja jawaban. Yang mana Ustaz? Yang Oh, yang ini. Lelaki dewasa ini adalah seorang pedagang. Baca bahasa Arab. Hasal rojulun. Jangan hazal, hazar. Hasal rojulu tajiru. Run. Jangan dikasih samar-samar. Run, kasih keras supaya jelas. Hasal rojulun Zar, tajiru. hazar, rojul. Hasal rojulu tajiru. Run. Run. Hmm. Wasalikal rojulun tobibu. Wasalikal rojulun tobibu. Wazalikar, enggak dengar al. Enggak dengar al. Wasalikal rojulun. Kar. Wasalikal. Bukan kal, kar. Wasalikar. Wasarikar rojulun tobibu. Rojulu, enggak boleh tanwin. Rojulut tobibu. Bun. Ulang. Hazar rajulu tajirun wa zalika rajulu tabibun. Hazal rajulu tajiru wa zalikal rajulu tabibu. Kacau itu akhirnya. Perhatikan yang alif lam, yang mana tidak alif lam. Coba ikuti saya. Hazar rajulu tajiru. Hazal rajulu tajiru. Enggak pakai tasydid. Tajir seperti biasa. Hazar rajulu tajiru. Hazal rajulu tajiru. Run. Tajirun. Wazalikar rajulu tabibun. Wasalikal rajulu tabibu. Bun. Tabibun. Ya. Itu jawaban nomor 1. Apa artinya itu? Lelaki dewasa itu adalah Itu atau ini? Lelaki dewasa ini adalah seorang pedagang. Dan lelaki dewasa itu adalah seorang dokter. Ahsanta. Ya baik, lanjut. Halaman 2. As-samin. As-samin. Yang kedua. Masmut tajiru. Ulangi, antum kayak mengomandoi orang, jangan kayak baca sendiri. Tidak ada yang ikut itu kalau kita baca sendiri.
Seperti mengomandoi orang. Jadi kalau kita keras pasti orang ikut. Kalau kita pelan tidak ikut orang. Coba Masmut tajiru. perhatikan ismu. Kenapa nggak tanwin? Karena mudhaf. Berarti setelahnya pasti mudhafun ilaih. Ditahu salahnya? At-tajir. At-tajir itu sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harakatnya apa? Majrur dia. Baris bawah. Coba ulangi. Masmut tajiri. Ayo. Ya. Kalau baca kita harus pede ya. Tapi harus benar. Jangan sudah pede baru salah. Lanjut. Artinya. Siapa nama pedagang itu? Itu atau ini? Itu atau ini? Kalau nggak ada haza berarti itu. Kembali ke asal. Tapi kalau itu, alif lam kan asalnya diartikan pakai itu. Tapi ketika dia ada haza, kalah itu, menang ini. Tapi ketika hilang haza, hanya at-tajir saja, itu. Paham ini? Kan sudah berlalu. Ayo. Masmut tajir, berarti siapa nama pedagang itu? Ayo, cari jawabannya. Lihat cerita. Ismut tajiri Mahmudun. Iya. Jangan segan-segan tanwinnya. Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Ayo, jangan lihat-lihat ya. Jawabannya ditulis. 3. Asalis. Yang ketiga, Yang ketiga. Masmut Tobibi. Masmut tabibi. Ahsan. Siapa namanya dokter itu? Siapa namanya dokter? Siapa nama dokter laki-laki itu boleh juga dijelaskan dia itu laki-laki karena kita sudah berlalu kalau tabibah perempuan. Lanjut. Ismu Sa'idun. Hmm? Sa'idin. Apa jawabannya? Ismu Sa'idin. Hmm? Masmut tabibi. Siapa nama dokter laki-laki itu? Ismut tabibi begitu. Ismu Tobibi Sa'idun. Hmm? Ainnya yang panjang. Ismu Tobibi Sa'idun. Ayo semua. Ismut tabibi Sa'idun. Ada di percakapan ya. Silakan dilihat di percakapan baris keberapa? Baris kedua. Lihat di baris kedua ini. Ya. Ismut tabibi Sa'idun. Ini perhatikan nih. Ah, tuh. Wawnya hilangkan aja wawnya. Bukan wasmu, tapi ismu aja. Ismut tabibi Sa'idun. Kok karena lagi? Kalau ada wawnya artinya dan, nggak nyambung. Ya kan? Terus. Ar-rabi'. Ar-rabi' Ar-rabi'. yang keempat. Yang keempat. Min aina sayarati tabibi? Coba. Min aina sayarati tabibi? Kenapa tuh nggak ikut? Salah. Ada salah mungkin. Kenapa mereka nggak ikut? Kalau man apa min dari? Kalau man siapa? Min dari. Dari mana? Mau ditanyakan, Ustaz. Iya. Dari mana mau ini? Kenapa tuh nggak ikut? Salah deh, Ustaz. Hah? Bukan, mungkin antum terlalu okot. Min. Min. Min baca min, bukan ming. Mereka ini Min. nggak mau ikut kalau salah. Min aina sayarati tabibi? Benar itu? Apa yang salah? Kenapa saya rotu? Kenapa saya roti? Masuk ditanya. Nah, sayarati tabibi. Kenapa saya roti baris bawah? Kan ada alif lam. Mana alif lam? Al. Mana al? Itu al tabibi. Itu kan nggak kita urus. Kita urus sayyarahnya. Kita urus sayyarah. Apa penyebab sayyarah baris bawah? Karena dia mudhofun ilaih. Mana mudhafnya? Sayarati. Dia mudhaf. Dia mudhaf bukan mudhafun ilaih. Yang baris bawah itu mudhafun ilaih. Berarti Sayarati. ti. Iya. Kenapa ti? Coba pertanggungjawabkan. Antum baca ti. Kalau nggak tahu kembali ke tu. Kembali ke asal. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita baca ti berarti kita tahu. Kalau itu alias kan bilang kali kita. Yang at-tabib.
Iya, al-tabib. Lihat, at-tabib itu al. Tapi yang saya tanya sayyarohnya, bukan at-tabib. At-tabibnya kita nggak urus. Oh, Mister. Kita nggak urus at-tabib. Kita urus sayyar. Kita tanyakan tadi, makanya saya kira itu. Yang saya tanyakan sayyaroh. Kenapa sayyaroti? Kalau antum baca apa? Sayyaroti, sayyarotu. Saya Tuh, yang benarnya tuh. Kenapa tuh? Kembali ke asal. Bukannya dia mudhafun ilaih, mudhafnya aina. Coba aina, artinya apa aina? Tambahkannya bisa? Hah? di mana mobilnya? Kalau aina kan di mana? Kalau antum anggap dia jadi mudhaf, di mananya? Di mananya mobil. Tambahkan lagi min. Dari di mananya nggak nyambung kan? Rusak. Berarti yang benarnya sayyaratu atau ti? Sayyaratu. Pantasan mereka nggak ikut ini. Pintar semua, Mi. Ada juga yang ikut, berarti nggak semua pintar. Ayo ulangi. Min aina sayyaratu tabibi? Ayo. Min aina sayyaratu tabibi? Ayo, min aina sayyaratut tabibi? Mobil dokter ini dari mana? Mobil dokter itu dari mana? Mobil dokter ini dari mana? Yang pertama, antum kok terjemahkan mobil duluan. Yang kedua, mana nyanya? Kan dia mudhaf, mana nyanya? Mobilnya dokter ini. Min aina, artikan aja min aina di awal. Dari mana mobilnya dokter? Dari Mana yang enak didengar? Mobilnya dokter itu dari mana atau dari mana mobilnya dokter itu? dari mana mobilnya dokter? Dari mana? Min aina, dari ma? Dari mana? Dari mana? Dari mana mobilnya dokter Itu. itu? Dari mana mobilnya dokter itu? Kok pakai itu, bukan ini? Karena nggak ada haza. Kembali ke asal, alif lam diartikan itu. Antum kok tambah bingung? Saya ngajarin kaidah, kalau ada isim isyarah setelahnya alif lam, isim yang beralif lam lebih dahulu terjemahkan. Kok makin bingung ini semuanya? Cuman khusus isim isyarah saja. Seperti haza, zalika, yang lain enggak. Jangan semuanya dibikin begitu. Malah jadi fokus ke alif lam. Sampai ada kalimat min aina sayyaratu tabib jadi sayyaratu tabib yang duluan diterjemahkan. Itu hanya khusus isim isyarah. Seperti haza atau zalika. Hazihi juga termasuk. Tapi kita tidak bahas di sini. Kita bahas hanya haza dan zalika. Ayo baik, tidak apa-apa. Memang tahap awal begitu. Lama-lama terbiasa. Allah bisa karena biasa. Semangat. Baik, lanjut. Jawabannya Ustaz. Oh iya, jawabannya. Fadhal. Hadhihi sayyaratu min Yabani. Alif lamnya. Hazihis sayyaratu. Harus jelas. Hadis sayyaratu Hadhihi hadhihi sayyaratu minal Yabani. Hadis sayyaratu minal Yabani. Mobil ini dari Jepang. Coba lihat. Min aina sayyaratut tabibi. Dari mana mobilnya dokter? Antum bilang hazihi sayyaratu minal Yaban. Mobil ini dari Jepang. Perlu pakai begitu? Enggak perlu. Kalau ditanya dari mana mobilnya dokter itu, kita katakan dia dari Jepang. Cukup. Dia dari Jepang. Berarti apa? Jawabannya apa? Jawabannya Pak. Eh? Gitu. Sayyaratu tabibi min Yaban. Ngapain diulang sayyaratu? Pakai domir saja, lebih mudah. Pakai huwa atau hiya. Kok sayyarah pakai huwa? Pakai hiya. Karena sayyarah itu mu'an. Yang mana enak? Sayyaratu tabibi minal Yabani atau hiya minal Yabani? Orang Arab nggak suka repot-repot. Mereka suka singkat-singkat. Berarti kalau yang repot disingkat. Supaya nggak repot. Itulah gunanya domir kata ganti. Dan domir kata ganti bukan cuma untuk orang. Tapi untuk benda juga bisa. Jadi jawaban dari nomor 4 adalah hiya minal Yabani. Catat dulu, catat. Nomor 1, 2, 3 antum catat. Catat jawaban 1, 2, 3. Jangan bergampangan ya. Nanti ada di atas, ada di atas. Iya di atas memang. Tapi kalau disuruh susun langsung hilang. Ya kan? Apalagi depan kita kamera terpasang, langsung hilang itu. Nggak terpasang lagi kamera hilang. Apalagi terpasang kamera, apalagi 3 kameranya.
tambah hilang. Ya kan? Maksudnya dia yang hilang, tidak datang-datang lagi. Ya kan? Nomor 4 jawabannya apa tadi? Hiya minal. Hmm. Lanjut yang 5. Nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Nggak berdosa orang salah. Emang harus salah supaya dibenarin. Kalau benar ya nggak ada yang dibenarin. Lanjut. Al-Qamis. Nanti jadi kemeja nanti komis. Kalau antum baca komis jadi kemeja nanti. Kha. Khamis. Al-Khamis. Al-Khamis. Min aina sayaratut tajiri? Min aina sayyaratut tajiri? Nah, kan gara-gara antum salah bilang tajiri, mereka bilang tajiri padahal tajiri. Nah, itulah bahaya kalau kita bikin kesalahan, ikuti orang. Ulang. Min aina sayaratut tajiri? Kenapa jadi to? Santai aja. Sayyaratut tajiri. Santai, jangan terlalu. Ulang coba. Min aina sayaratut tajiri? Sayyaratut. Sayaratut tajiri. Ayo semua. Min aina sayyaratut tajiri? Min aina sayyaratut tajiri? Min aina. Apa artinya? Dari mana? Dari mana? Sayyaratut tajiri? Mobilnya pedagang itu. Ya, dari mana mobilnya pedagang itu? Ah, nggak usah repot-repot, pakai domir aja. Huwa atau hiya? Wah. Iya. Ah, jawabannya apa? Hiya min amri. Iya. Huwa atau hiya? Yang ditanya mobil kan? Mobil laki-laki perempuan? Muannas atau muzakkar? Muannas. Dari mana tanda muannasnya? Ada tak marbutohnya. Ahsan. Jadi sayyara ada tak marbutohnya. Berarti jawabannya pakai huwa atau hiya? Iya. Ahsan. Berarti pakai hiya. Ayo, jawabannya hiya apa? Hiya. Hiya min? Hiya min amri. Amrika. Afrika. Ayo semua. Hiya min Afrika. Hiya min Amerika. Hiya min Afrika. Sekarang saya tanya, kenapa Amerika tidak menjadi Amriki? Mabni itu dia tetap seperti itu. Nggak bisa berubah-berubah. Kalau ini bukan mabni. Buktinya bisa majrur. Kalau mabni itu nggak bisa majrur. Ya emang gitu terus dia. Kalau ini namanya bukan mabni. Bentuknya tidak berubah, tapi dia bisa berubah majrur kan? Bentuknya aja yang nggak berubah, tetapi hakikatnya dia bisa majrur. Buktinya apa? Kalau nggak ada min, marfu, Amerika, marfu. Tapi kalau ada min Amerika, majrur. Berarti bukan mabni. Mabni itu nggak bisa berubah-berubah selama-lamanya begitu. Ini namanya bukan mabni. Ini namanya hanya bentuknya saja yang tidak berubah, tetapi hakikatnya dia adalah mu'rab, isim yang berubah-berubah. Buktinya bisa majrur. Ya, kalau dalam ilmu nahwu ini namanya litta'adzur. Dia nggak nampak bentuknya berubah karena beruzur. Tapi kita nggak bahas itu. Saya juga nggak jelaskan secara detail. Jadi Amerika bukan mabni, kecuali aina. Aina mabni. Ya, nggak bisa majrur dia. Paham? Baik. Lanjut. As-sadis. As-sadis. Yang keenam. Yang keenam. Aina baitut tajiri? Aina baitut tajiri? Di mana rumahnya pedagang itu? Di mana rumahnya pedagang itu? Baitut tajiri amamal masjid. Baitut tajiri amamal masjid. Boleh juga seperti itu, tapi terlalu panjang. Pakai domir saja. Huwa atau hiya. Huwa amamal masjid. Huwa amamal masjid. Jangan lebih enak. Pakai domir. Pakai domir itu supaya ada gunanya. Kalau antum nggak pernah pakai dia, apa gunanya? Nanti dihapus sama orang Arab, nanti dipakai-pakai. Pakai domir itu. Jadi jawabannya nomor 6. Huwa amamal masjid. 7. As-sabi. As-sabi'. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Aina baitut tabibi? Aina baitut
Mana rumahnya pedagang laki-laki itu? Dokter laki-laki. Ulang. Mana rumahnya dokter laki-laki itu? Mana rumahnya dokter laki-laki itu? Saya tadi ulang Pak Akhir. Tepat sekali. Huwa khalfas huwa khalfal madrasati. Huwa khalfal madrasati. Artinya apa? Dia di belakang madrasah. Madrasah apa? Sekolah. Sekolah. Ahsan. Huwa kembali ke mana? Ke bait, rumah. Ayo, tamrinu tsani, tamrin yang kedua, iqra waktub. Bacalah dan terjemahlah. Karena kita nggak nulis. Sudah jago nulis, antum tulis sendiri-sendiri aja. Ayo, lanjut. Al-awwalu. Al-awwalu. Yang pertama. Hazal waladu. Tunggu dulu, saya tanya dulu, mau lanjut atau stop? Masya Allah. Ini aja banyak lengket-lengket ya. Oke lah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.